Halo guys, nah teman-teman sudah tahu belum nih cara analisa kecepatan landing page suatu website? Sudah tahu belum? Nah, kalau teman-teman yang penasaran, yuk simak terus ya. Nah, oke guys. Nah, salah satu faktor penting dalam kita beriklan Facebook Ad adalah kecepatan dari landing page kita. Loh, kenapa sih penting ya? Penting banget nih teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita ada iklan Facebook Ad, tapi ternyata begitu diklik ini, loadingnya lama sekali. Menurut teman-teman ya, kira-kira yang mau beli ini akan menunggu loadingnya atau nge-close? Ya pasti nge-close. Kenapa? Karena loadingnya lama teman-teman. Loadingnya lama, dia ngeklik, loh ini kok nggak kebuka-buka websitenya. Barangkali kalau di tempat dia sinyalnya jelek, tambah lama lagi kan bukanya kan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengecek yang namanya kecepatan dari landing page website kita. Nah, gimana caranya? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Oke, nah caranya kita masuk ke suatu website yang namanya GTmetrix, teman-teman. Website GTmetrix ini adalah website yang digunakan untuk menganalisa kecepatan suatu website dan menganalisa masalah dari website-website tertentu. Masalahnya kecepatannya lambat karena apa? Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan lambat? Nah, itu dijabarkan semua di GTmetrix itu. Yuk kita langsung aja masuk ke GTmetrix. Teman-teman bisa bisa ketik gtmetrix.com seperti ini teman-teman ya, gtmetrix.com. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Nah, teman-teman silahkan masukkan website teman-teman di sini ya. Landing page teman-teman di sini. Oke, lalu klik yang kanan ini, test your site, kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Ini artinya loading, jadi nunggu ini sampai full teman-teman ya, sampai full, yang sebelah kanan ini sampai full. Ini GTmetrix sedang proses menganalisa website kita. Oke, sambil kita tunggu teman-teman. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Ini salah satu contoh landing page saya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat kalau di sini page-page score-nya E. Padahal paling tinggi harusnya A nih. Ini E. Saya sengaja nih milih landing page yang biasa aja, yang nggak terlalu bagus. Kalau udah bagus semua kan nggak kelihatan ya jelek-jeleknya di mana ya. Ini saya pilih sebagai contoh aja. Page-page score-nya E, lalu ada Y slow score-nya itu 7C, 74%. Oke. Jadi keduanya ini idealnya paling bagus adalah A. Page-page score-nya harusnya A, yellow score-nya harusnya juga A. Oke, lalu kita lihat dulu ke sebelahnya. Ada fully loaded time, ini loading website teman-teman, loading landing page-nya teman-teman. Ya, landing page-nya 9,6 detik. Wah, ini cukup lama ya, 9,6 detik ya. Standarnya berapa? Standarnya di bawah 3 detik, teman-teman. Itu kalau menurut saya ya, karena tiap orang punya versi beda-beda. Tapi kalau standar menurut saya di bawah 3 detik. Total page size-nya, wah, sampai 1,74 mega. Standarnya berapa? Kalau menurut saya di bawah 1 mega menurut saya ya. Lalu request-nya 51. Ini request tidak ada patokan tapi sebisa mungkin kita perkecil. Oke, sekarang kita lihat lagi ke sini. Ini page speed score. Ya, page speed score. Oke, bisa kecil. Nah, mana yang pertama kali kita mesti lihat dulu teman-teman? Yang pertama kali teman-teman mesti lihat ini. Fully loaded time. Jadi loading time dari landing page teman-teman itu berapa lama? Kalau sampai segini, ini yang harus kita perbaiki dulu nih karena ini yang paling krusial. Jadi bukan yang nilai page speed score, bukan di slow score, tapi teman-teman mesti lihat ini dulu. Kalau ini udah di atas 3 detik, berarti teman-teman harus aware ada banyak faktor yang membuat menjadi lambat. Berarti kalau dari dibandingkan dengan 3 detik, ini lebih lambat 6,6 detik. Betul ya teman-teman ya. Nah, kita perlu cek. Ini kenapa kok begini? Oke, kita lihat dulu ini. Nah, lalu setelah lihat ini, teman-teman lihat ke page speed score.
Oke, seperti yang saya bilang tadi ini harusnya A. Nah, kenapa bisa E? Apa faktor yang membuat E? Teman-teman lihat di bawahnya. Ya, ini ada tab page speed di sini. Ini nilai-nilai yang mempengaruhi page speed, apa saja yang membuat jadi lambat. Oke, kalau nilainya sudah A seperti ini, A 92 berarti sudah cukup bagus. Nilai maksimumnya adalah A dalam kurung 100. Ya, berarti intinya ada 8 poin lagi supaya jadi 100, which is lebih bagus. Tapi ini udah A, seharusnya tidak masalah. Lihat sampai bawah pun, nah ini yang paling bagus 100. Oke, berarti masalahnya hanya di ini. 1, 2, 3. 3 paling atas, teman-teman. Karena nilainya di sini F, F, dan C. Oke, berarti ini artinya adalah 3 baris paling atas ini yang harus teman-teman revisi, yang harus teman-teman betulkan. Ya, untuk detailnya kita bisa klik ini soft scale image, kita klik di sini, panah ini. Nah, ini akan kelihatan nih. Oh, ternyata image-image tersebut kegedean, teman-teman. Jadi image-image tersebut harusnya bisa dikecilkan. Kalau disaran dari GTmetrix menyarankan 91% dikecilkan. Jadi, ternyata banyak image-image yang terlalu besar. Image-nya apa aja kelihatan di sini. Ini teman-teman klik kelihatan image ya. Contoh saya klik ya. Saya open YouTube aja. Wah, ternyata ada foto ini image-nya terlalu besar ukurannya. Bisa dikecilkan. Dan yang lain teman-teman bisa ngecek sendiri ya nanti kalau ada di tempat teman-teman ya. Ini apa? Optimize image. Oke, optimize image. Ini masalah juga dengan ukuran image. Ya, suruh diminta optimize di gambar-gambar berikut ini. Ini bisa diklik juga, teman-teman bisa lihat. Oke, lalu berikutnya apa? Inline small CSS. Oke, jadi ini adalah kita lihat ya, the following external resource. Oke. Oke, karena memakai plugin Elementor font. Oke, font. Jadi ada font di Elementor yang memperlambat proses untuk loading website. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita coba lihat, kita selidiki ini font yang mana. Ya, begitu tahu ya fontnya mungkin kita nggak pakai fontnya atau kita gunakan font yang lain. Oke, nah terus terang teman-teman, semua website itu punya masalah beda-beda. Kebetulan bisa aja saya di sini nilainya A92, tapi bisa jadi teman-teman justru di sini nilainya yang F misalkan. Atau teman-teman di sini parsing JavaScript, teman-teman nilainya F di sini. Bisa jadi teman-teman, memang dunia website ini, optimasi website ini luas sekali. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu kenapa, ada yang nggak ngerti, teman-teman bisa di googling juga, ya di googling disebutkan ini leverage browser caching atau default passing of JavaScript, nanti akan ada penjelasan yang sangat panjang lebar di situ teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dan kira-kira solusinya apa. Oke, karena ini sangat luas sekali. Oke, lalu setelah page speed score kita menuju sebelah kanan YSlow score. Nilainya C 74%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman klik nih YSlow, klik di sini. Nah, akan kelihatan YSlow score-nya mana. Oke, jadi yang jelek adalah 4 paling atas berarti teman-teman. Atau bisa yang bawah ini B cukup oke lah ya, kita anggap aja udah oke. Jadi 4 paling atas ini yang perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya teman-teman juga mesti lihat dulu detailnya sama seperti tadi. Nah, ini ada font, connect Facebook. Oke, ini kebanyakan Facebook yang bikin lambat. Lalu di sini CSS, oke. Ini teman-teman bisa ngecek kira-kira bagaimana solusinya sesuai dengan website teman masing-masing. Oke, ini JavaScript. Oke, jadi di video ini saya cuman mengajarkan analisa teman-teman ya. Karena saya nggak bahas solusi dulu karena solusi itu sangat beragam dan sangat luas. Jadi di video kali ini saya akan mengajari cara analisanya aja supaya ngerti masalahnya di mana. Oke, nah teman-teman kalau sudah
teman-teman memperbaiki tadi page speed dan YSlow, ini biasanya otomatis nilai page speed ini akan naik. Nilai YSlow score juga akan naik. Ya, dan otomatis loading time ini teman-teman akan berkurang, total page size juga berkurang, request-nya juga berkurang. Oke, jadi semakin ini ya, semakin bagus lama-lama. Oke, nah ada satu lagi teman-teman yang perlu perhatikan, yang teman-teman harus lihat adalah di bagian waterfall. Teman-teman bisa klik waterfall. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Nah, sebetulnya saya naik lagi. Sebetulnya nih request ini ada 51. Itu apa saja 51 request ini ya, yang saya blok ini ya. 51 request ini apa aja? Nah, 51 request ini dijabarkan di waterfall ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira yang bikin loadingnya nih. Nih, teman-teman lihat ya, ada garisnya ini. Kalau semakin panjang, berarti dia loadingnya semakin lama. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata URL ininya aja loadingnya lama nih. Oke, terus habis itu ada loadingnya lagi. Ini sequence teman-teman ya. Jadi loadingnya yang kebuka awalnya ini, lalu yang kebuka ini. Ini apa ya, kita lihat sini. Oh, ini CSS. Oke. CSS, lalu ini ada lagi nih CSS lagi di sini. Oke, lalu lihat lagi di sini. Oh, jadi ini kebuka setelah yang atas ini selesai ya, teman-teman. Atas selesai, dia kebuka sini. Ini apa nih? Oh, CSS lagi. Oh, ini font. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya. Yang loadingnya lama, itu teman-teman bisa atasi dulu. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Dari sini bisa kelihatan nih yang bikin lambat sekali apa. Nah, teman-teman mau lebih spesifik, bisa klik ini. Misalkan teman-teman mau lihat JS doang, JavaScript doang. Oke, ini JavaScript-nya nih. Oke, ternyata JavaScript kecepatannya segini. Mau lihat CSS misalkan. CSS. Oke, ini CSS doang. Oke, mau lihat apa lagi? Font. Font yang bikin lambat apa sih font? Klik font. Oh, ternyata font banyak loh. Cukup banyak ya fontnya. Sorry, ini belum saya ilangin ya. Ini harus dihilangin dulu CSS sama JS. Kita klik dulu. Oke, font. Oke, ini font. Oke, kalau udah kita klik image, fontnya kita klik supaya hilang. Oke. Oh, ternyata ini image. Image-nya cukup banyak. Nah, jadi kita kelihatan teman-teman ya. Ini mana yang menyebabkan lambat itu kelihatan di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini tugas teman-teman, tugas kita adalah membuat yang panjang-panjang ini menjadi jauh lebih pendek supaya loading time-nya lebih cepat. Oke, teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman yang saya bahas di video kali ini. Jadi sekali lagi di video ini saya hanya mengajarkan, hanya membahas tentang analisanya aja. Oke, bukan solusi ya, karena solusi itu akan ada sangat banyak sekali. Kalau saya sarankan teman-teman silahkan di googling problemnya yang tadi muncul, lalu akan muncul solusi yang banyak sekali teman-teman. Di situ teman-teman bisa ngetes satu-satu, nanti supaya lihat habis teman-teman edit satu-satu, teman-teman akan lihat kalau nilainya ini akan semakin bagus. Semakin bagus dan semakin bagus. Oke teman-teman, itu aja kurang lebih untuk video kali ini. Semangat teman-teman untuk mengoptimasi landing page, karena menurut saya untuk optimasi landing page, optimasi website adalah suatu hal yang cukup menantang, tapi sangat exciting untuk dilakukan. Akan ada hasil yang kita nikmati yang sangat luar biasa kalau landing page atau website kita bisa maksimal sekali teman-teman. Nah gini, kalau teman-teman iklan di Facebook Ad, landing page teman-teman loadingnya cepat, itu akan jauh membantu closingnya teman-teman. Konversi teman-teman itu sangat jauh lebih bagus apabila loading website cepat. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini atau ingin melihat video-video saya selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe kalau teman-teman nonton di YouTube. Dan silahkan follow kalau teman-teman nonton di fanpage-nya Facebook.
Oke teman-teman, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.